Syukur Pak, syukur. Alhamdulillah. Allah melihat tidak episode seperti itu? Jangan, ya Allah. Ampun ya Allah. Tolong diganti ya Rabb. Akhlaknya. Maksud Bapak apa? Jangan suka terburu-buru Pak. Belum selesai. Akhlaknya. Tapi kalau satu ini begini terus, saya minta ditambah aja lah ya Allah. Imannya. Bapak teh sensi sekali ini. Udah sepuh Pak. Bapak tuh. Wah, makanya orang yang kurang tafakur ya, kurang punya waktu untuk menafakuri ciptaan Allah, dia nggak akan bisa menikmati hidup ini. Jengkel aja hidupnya, kecewa, galau, sedih. Padahal dibalik semua yang pahit getir itu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwatal ardo binuri syamsi abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Engkau buka hati yang masih tertutup, Engkau lapangkan hati yang sempit, Engkau cahayai hati yang gelap, Engkau sembuhkan hati yang penuh penyakit, bahkan Engkau hidupkan hati yang mati. Engkaulah yang menggenggam setiap hati hamba-Mu ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami berlindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah yang menciptakan segala-galanya. Segala puji milik Allah yang memiliki segala-galanya. Segala puji hanya milik Allah yang menguasai dengan sempurna segala-galanya. Tidak ada satupun di alam ini kecuali pasti ciptaan Allah, milik Allah, dan sempurna dalam genggaman Allah semata. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada nikmat sehalus apapun yang bisa sampai kepada kita tanpa izin Allah, dan tidak ada musibah sekecil apapun yang bisa menimpa tanpa izin Allah. Semoga bukan hanya izin yang terjadi bagi kita, tapi ridho Allah. Apa bedanya izin dengan ridho? Setiap izin Allah belum tentu Allah ridhoi. Setiap ridho Allah pasti sudah dengan izinnya. Allah ridho. Di mana ridho Allah? Ridho Allah ada pada amal yang Allah sukai. Makanya kalau kita ingin dapat ridho Allah,
harus belajar mengetahui apa yang Allah suka, baik amalan lahir maupun amalan hati. Tidak cukup hanya sibuk mengamalkan yang lahir, karena Allah Subhanahu wa taala yang juru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati dan amal kita semua. Makanya wajib bagi kita untuk mencari tahu apa yang Allah suka. Setiap orang berbuat maksiat tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Kalaupun Allah izinkan terjadi, maka dia harus pikul konsekuensi melanggar perintah Allah. Minimal Allah akan hujamkan gelisah dia. Gelisah itu siksaan yang tidak bisa diobati kecuali dengan zikrullah. Tidak ada obat gelisah kecuali zikrullah ta'ala. Kalau Allah ridho, apa cirinya? Selain amalnya benar menurut syariat, kalau Allah suka, Allah akan turunkan sakinah di hati. Jadi nyaman. Si amal itu akan terasa nikmat. Seperti sholat yang khusyuk. Allah suka. Nah, orang yang sholatnya khusyuk, dia menikmati sholat itu. Doa yang khusyuk, dia akan menikmati bagaimana munajat dan juga dia menikmati diijabahnya doa. Orang yang ikhlas, Allah suka. Orang yang ikhlas itu hatinya nikmat dengan amalnya. Orang yang ikhlas itu akan diberikan kelezatan di dalam beramal. Beda dengan yang tidak ikhlas. Kalau orang yang tidak ikhlas dalam amalnya sendiri galau. Karena takut tidak dihargai, takut tidak diakui, takut tidak dipuji, takut tidak dibalas budi. Makanya tidak setiap amal itu diridhoi Allah. Yang diridhoi Allah adalah amal yang diterima, yang memang sampai ke lubuk hatinya ikhlas. Kita akan buka pelajaran 2 minggu yang lalu. Nomor 125. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asal 125 kitab hitam halaman 101. Innama yastauhishu ibadu waz-zuhadu min kulli syai'in li ghaibatihim 'anillah fi kulli syai'in walau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastauhishu min syai'. Sesungguhnya yang menyebabkan kerisauan hati, perasaan orang-orang ahli ibadah dan zahid dari segala sesuatu itu disebabkan karena mereka masih terhijab, tidak melihat Allah dalam apa yang mereka lihat itu. Tapi andaikan mereka telah melihat Allah dalam tiap sesuatu, pasti tidak akan risau dari segala sesuatu. Jadi salah satu yang menyebabkan risaunya kita belum melihat, dalam tanda kutip ya, karena kita tidak akan melihat wujud Allah di dunia ini. Kita hanya melihat perbuatan Allah, ciptaan Allah. Tapi mata hati ini bisa merasakan. Ini seperti sekarang ini, siapa yang hidupnya akan nikmat, yaitu yang sambil bicara, sambil duduk, sambil berdiri, berbaring, hatinya yakin Allah sedang memperhatikan saya nih. Allah sedang mendengarkan apa yang diucapkan. Allah tahu setiap pikiran saya. Allah tahu isi hati saya. Allah tahu persis siapa diri saya, lahir batin saya, karena setiap saat tidak lepas dari pengetahuan dan kekuasaan Allah. Nah, itulah orang yang ma'rifat. Itu orang udah bahagia. Apapun yang terjadi bahagia, karena akan melihat. Sekali lagi melihatnya ini laisa kamitslihi syai'un ya. Melihat Allah dalam tanda kutip ini
adalah melihat perbuatan Allah. Dulu sudah pernah disampaikan di sini. Ada seorang menggambar kucing, pelukis. Islam tidak menganjurkan menggambar makhluk hidup. Tapi ada yang melihat lukisan memuji pelukisnya. Ini lukisan hebat. Padahal tidak ada pelukisnya, tidak kelihatan. Dipuji, ini pasti pelukis profesional. Lukisannya sangat hebat. Nah, mata kepada lukisan, hati kepada pelukis. Kita lihat boneka-boneka sekarang ada yang canggih sekali. Lucu, bisa merangkak, bisa nangis-nangisan. Mata ke boneka, hati ke insinyur, ke pabrik boneka. Ini canggih sekarang. Berarti kita bisa mengakui sesuatu yang tidak terlihat karena hanya melihat ciptaannya, buatannya. Benar? Halo? Itu tidak nih? Saya mau memperlihatkan handphone tapi disangka promosi nanti. Kita lihat handphone, kita tidak tahu insinyurnya, tidak pernah lihat pabriknya, tapi lihat handphone kita akui, ini hebat, ini produk paling canggih. Kita mengakui ada yang membuat. Mata kepada produk, hati kepada produsen. Sebetulnya demikianlah orang yang mengenal Allah. Mata ke makhluk, hati ke pencipta makhluk. Tidak sulit sekarang kita ingat ke Jepang. Coba ingat kepada buatan Jepang. Lihat jam. Saya icek, saya nggak boleh nyebut merek ya. Teico. Lihat sekarang AC. Icon Eco, ya pokoknya saudara tahu sendiri. Setel Sony. Ada motor Indo, disusul Yumuhu. Ternyata yang kehalangan si Joko. Begitu banyak merek Jepang yang kalau kita lihat mata, lihat produk, hati ingat ini Jepang. Nah sekarang kita ingin melihat ciptaan Allah. Jadi kapan lupanya ke Allah ya? Saudara, maaf ya. Ini yang di depan ini bikinan siapa? Harus ingat ya. Harusnya pas lihat barusan, oh tadi Ustadz Edi bikinan Allah, Aagim bikinan Allah. Mata ke makhluk, hati ke pencipta. Suami ibu bikinan siapa? Tuh kan masih ragu-ragu. Suami ibu ciptaan siapa? Suami ibu milik siapa? Tegang kan? Takut dititipkan ke yang lain. Itu suudon namanya. Suami ibu milik siapa? Setiap saat suami ibu diurus oleh siapa? Mana yang? Hah? Ibu bisa ngurus suami, boro-boro ngurus suami bu, ngurus diri sendiri aja nggak keurus. Harusnya mata lihat suami, hati ke ibu bangun tidur, suami ngorok. Jangan ya Allah jelek amat, dosa. Dia tidak pesan wajahnya begitu. Tapi dulu waktu masih muda nggak begini. Sama bu, ibu juga dulu nggak gini ya. Ya Allah, alhamdulillah. Sambil lihat suami, ini pelajaran ya. Ini ciptaanmu ya Rob. Uban udah tumbuh ya Allah. Engkau yang menumbuhkan. Kulitnya sudah mulai keriput. Engkau yang mengeriputkan. Ya Allah, inilah yang menjadi jalan rezeki darimu untuk saya. Engkau tahu semua dosanya. Ampuni ya Allah. Engkau tahu semua jerih payahnya. Terima ya Allah. Engkau tahu sisa umurnya. Jaga ya. Jaga sisa umur. Ampuni saya belum bisa mendampingi dengan benar. Belum bisa membantunya dekat denganmu. Mata ke suami, hati ke Allah. Pasti beda rasanya. Sama
suami ke istri juga. Ya Allah, ini ciptaan-Mu. Ampuni saya ya Allah. Saya belum bisa jadi contoh yang baik. Belum bisa menjadi teladan di rumah tangga ini. Belum bisa mendidik dengan benar. Ya Allah, berikan kesanggupan saya mempertanggungjawabkan amanah ini. Saya tidak tahu berapa lama lagi memimpin keluarga ini. Ya Allah, tolonglah saya agar bisa mempertanggungjawabkan amanah ini. Pasti beda. Lihat anak juga gitu. Ya Allah, ini ciptaan-Mu. Ini milik-Mu. Setiap saat Engkau yang mengurusnya. Ampuni saya ya Allah. Ampuni, belum jadi orang tua yang benar. Belum jadi contoh yang benar. Belum bisa mendidik dengan benar. Kau tahu hamba belum bersungguh-sungguh memohon padamu agar anak ini jadi orang benar. Ampun ya Allah. Mata ke anak, hati ke Allah, jatuhnya pasti minta ampun. Beda. Kalau orang lihat sesuatu dan hatinya ke Allah, pasti beda. Pasti beda. Kalau ada orang yang menghina, ya Allah, Engkau takdirkan hari ini saya dihina orang. Ini pasti dengan izin-Mu. Ya Allah, hamba bersyukur padamu, bukan hamba yang ditakdirkan menghina orang. Kalau kita kecopetan, kita harus bersyukur. Bukan kita yang jadi copet. Oh iya, apa sulitnya bagi Allah menukar takdir itu? Dan kita juga bisa gini-gini hanya dengan pertolongan Allah. Kalau enggak mah, lagi nonton TV, lagi tidur-tiduran, lagi di mall. Kalau enggak ditolong Allah, boleh jadi kita lagi maksiat. Benar? Nafsu kan enggak suka datang ke pengajian gini. Mending di food court aja. Tapi dah enggak punya uang, jadi aja ke sini. Ketawanya jangan gitu-gitu amat, Pak. Ya. Saya tidak bermaksud nyindir, Pak. Bapak terlalu peka ya. Maaf hadirin yang mirip. Jadi kalau ada orang yang berbuat kurang baik, langsung ingat ini izin Allah. Macam-macam hikmahnya. Bisa jadi ladang koreksi dari Allah. Bukan menghina, tapi ngasih tahu, Bu, ibu teh pakai kerudung besar, tapi mulut besar. Tolong deh Bu, yang jadi contoh, jangan ke sini. Padahal boleh jadi itu jalan dari Allah untuk ngasih tahu kekurangan kita. Jangan terlalu centil deh Bu. Kami juga tahu ibu banyak cicilan. Apa urusan kamu sama cicilan saya? Buat apa sih Bu segala dibeli buat dipuji orang? Kan yang muji nggak pernah bantuin cicilannya. Kesini. Padahal benar. Kita beli ini beli itu untuk dipuji orang. Padahal benar yang muji nggak bantuin cicilannya. Jadi di mana salahnya? Sakit hati itu karena nggak pengen diusilin orang. Tafakur, oh ya Allah, ini omongan benar. Iya, ini omongan benar ya Allah. Tapi caranya nggak benar. Ini ladang pahala sabar. Maaf, kalau orang terlatih, sering nggak latihannya? Jawab hadirin. Kalau jarang latihan, terlatih enggak? Makin sering berlatih, makin terlatih. Benar? Kalau latihannya ringan, enteng, terlatih enggak?
Kalau latihannya berat, terlatih nggak? Misalkan latihan bela diri, lawannya tuh anak kecil tempeleng, goler, tempeleng. Jadi jagoan nggak kita? Nggak. Lawannya harus tangguh kan? Yang kita pukul tuh ternyata dia senyum. Kita banting, kita yang terpelanting. Pasti kita akan lebih berusaha keras dibanding lawan yang. Nah, seperti itulah. Kalau misalkan ada orang yang ngoreksi dengan cara yang sopan, maaf ya mbak, saya pernah dengar dalil faliyakul khairon auliyasmut, berkata baik atau diam. Mungkin ini jadi bahan tafakur kita. Itu enak. Ember atau apa? Bagi kita mana yang lebih diperlukan? Yang ngoreksi dengan lemah lembut sopan atau yang ngoreksi dengan koreksi pedas? Jawab. Udahlah, bingung. Tergantung target. Kalau target kita menjadi orang yang mampu mengendalikan diri, ahli sabar, bisa tangguh lawan kepahitan, kita lebih memerlukan yang mengoreksi dengan pedas dan pahit. Koreksinya jadi bahan perubahan, cara ngoreksinya jadi jalan latihan. Berbahagialah bagi para suami yang istrinya rewel, comel, dan bawel. Ibu jangan ditiru omongan ini bagi yang udah kebagian kayak gitu ya. Tenang Pak. Satu itu istri udah memang jodoh bapak, terima apa adanya, terima, nyesek juga. Yang kedua, istri jenis ini, aduh kurang sopan ya, maaf. Istri dengan akhlak seperti ini, lembut pisan Pak. Dengan akhlak sejenis ini, kombinasi, ini tergantung target hidup Bapak. Kalau Bapak ingin jadi orang yang terlatih, jadi pemimpin yang tangguh, sabar, mantap, ajeng, Bapak perlu orang kayak gini. Dikit-dikit, Pak, bangun tidur tuh doa, Pak, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bukan Allahumma barik lana, itu maka. Ya Allah. Itu benar. Ilmunya dapat, koreksinya latihan sabar. Masa doa gitu aja nggak hafal, Pak? Iya, hafalin dong. Gimana memimpin keluarga bangun tidur aja nggak pakai doa? Gimana anak-anak bisa bersyukur? Bapak aja hidup gak syukur? Alhamdulillah. Mata ke istri, hati ke Engkau yang menggerakkan istriku ya Allah. Pagi-pagi dapat ilmu doa bangun tidur plus latihan sabar. Baik Bu, insya Allah saya hafalkan. Besok saya doa ini. Nah gitu dong. Asik. Lipat Pak selimutnya. Masa ibu lagi? Baik. Pahala tuh nggak ketukar Pak. Siapa yang berbuat kebaikan, yang dapat ganjaran. Asal ikhlas Pak. Ikhlas. Alhamdulillah ya Allah. Pagi-pagi sudah banyak amal soleh. Di kamar mandi jangan lama-lama Pak. Banyak jinnya. Jin laki-laki, jin dan perempuan. Udah tahu doanya belum? Belum, Bu. Keluar. Bagus tuh punya istri kayak gitu. Sampai kapan dong, Dan saya juga enek. Ini Pak, dengar ya Pak ya. Saya tafakuri kalau Bapak punya istri seperti itu dan Bapak gunakan semaksimal mungkin untuk riyadhah, memperbaiki kualitas Bapak, kesabaran, ketenangan.
sampai ajeb jadi pemimpin keluarga yang berbobot dan ikhlas ya menjalani ini, yakin sudah diatur Allah sebaik-baiknya. Ada waktunya loh Pak, nanti dibalikin oleh Bapak ngasih uang, Bu, nih. Segini Pak, nggak salah tuh, malah cukup buat sebulan. Ya Allah, ambil aja saya ngomongnya itu udah jerih payah luar biasa. Kurang keras kerjanya Pak. Siap, kau saksikan ya Allah. Insya Allah, insya Allah, doakan. Gak usah cerita capek, gak usah cerita menderita, gak usah cerita pusing cari uang. Semuanya udah ada catatannya di sisi Allah. Ikhlas. Allah nguji Bapak lewat istri begini dan pahalanya mutlak akan ketemu dengan Bapak. Ada waktunya nanti dibalikin. Tenang aja. Ini sudah 15 tahun, nggak ngebalik-balik aja. Apa aja sadarnya baru 2 minggu yang lalu. Pahitnya itu jadi kafarah. Kan ada dosa yang tidak bisa gugur kecuali dengan pahit. Nah, pahitnya omongan istri, pahitnya omongan suami bisa jadi penggugur dosa. Beneran. Makanya kalau istri lagi bete gitu, manyun, tenang, jangan ikut manyun, senyum. Kenapa? Karena yang kembali ke Bapak kan bibir Bapak sendiri. Apa-apa cengar-cengir. Masa kita senyum disebut nyengir? Dan istighfar. Astagfirullahaladzim. Pasti ada dosa saya yang membuat suasana pagi jadi tidak nyaman. Suasana makan gak enak. Astagfirullah. Syukur Pak, syukur. Alhamdulillah. Allah melihat tidak episode seperti itu? Jangan, ya Allah. Ampun ya Allah. Tolong diganti ya Rob. Akhlaknya. Maksud Bapak apa? Jangan suka terburu-buru Pak. Belum selesai. Akhlaknya. Tapi kalau satu ini begini terus saya minta ditambah aja lah ya Allah. Imannya. Bapak teh sensi sekali ini. Udah sepuh Pak. Bapak tuh. Nah begitulah mata ke makhluk, hati ke Allah. Ibu juga sama ya Bu. Ke anak, ke mertua, ke pembantu itu juga. Ibu dengan pembantu kan hanya masalah takdir. Kalau ibu lahir di orang tua pembantu, ibu lagi ngepel nih sekarang. Ya. Jangan sok gaya ya. Dan mudah bagi Allah menukar posisi itu juga. Oh tidak sulit bagi Allah. Sekarang ibu gaya. Kan ada juga katanya, asalnya dipuji-puji, dikagum-kagum. Sekarang di penjara lagi ngepel juga. Sangat mudah bagi Allah merubah-rubah takdir. Dan gak ada yang bisa nahan. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadli. Kalau Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa nolak. Nah, saudaraku sekalian, lihat apapun, lihat TV, tapi jangan dimanfaatkan. Subhanallah, seksi banget, Masya Allah. Itu ngaco. Karena itu dilarang dilihat. Kalau terlihat nggak sengaja, qadul basar, palingkan pandangan, itu zikir. Tapi kalau terus ditatap, jangan heran nanti Allah akan memberikan cobaan-cobaan lain. Ada? Silakan. Ini tentang bagaimana tetap bersikap adil dalam situasi apapun. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. I'dilu huwa aqrabul littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha teliti terhadap apapun yang engkau kerjakan. Makanya harus selalu jaga diri ya dalam situasi apapun, karena yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selamat menikmati mata kepada makhluk, hati kepada pencipta makhluk, ya. Apa suara apa tuh? Suara saya, ya, angin menyerupai suara nyamuk. Kalau lihat nyamuk, kita harus bersyukur bukan kita yang jadi nyamuk. Karena nyamuk dengan kita sama, tidak milih. Nyamuk tidak milih jadi nyamuk, kita tidak milih jadi orang. Kalau kita jadi anak nyamuk, Bapak lagi ganggu saya nih mungkin. Susah ya naik ke sini. Lagi dikejar-kejar tuh Pak. Nyamuk nih berat. Cari nafkah aja terancam jiwanya. Berapa banyak yang wafat menjelang makan. Sedang makan juga gawat, tidak tenang Pak. Berapa banyak nyamuk yang tewas sedang makan. Selesai makan tidak bahagia, diburu Pak, dendam. Berapa banyak nyamuk yang gugur selesai makan. Makanya kalau lihat nyamuk tuh, ya Allah, alhamdulillah saya tidak jadi kamu nyamuk, sok atulah ambillah setetes hadiah. Mungkin saya belum pernah kayak gitu, pernah sekali kayak gitu ya, tapi nggak diulangi lah. Kenapa? Perasaan kok nyamuk nggak habis-habis sih minumnya. Rupanya mungkin dia ngasih tahu temennya, tuh katanya ada yang ngasih gratis, nggak mengancam. Jadi pada datang, gitu. Istighfar, astagfirullah. Dah, nomor berapa sekarang? 126. Silakan. Pasal 126. Amaruka fi hadhihi dari bin nazari bi mukawwanatihi wa sayakshifu laka fi tilka dari an kamali dzatihi. Allah menyuruh engkau semasa hidup di dunia ini memperhatikan alam buatan Allah, dan kelak di akhirat Allah akan memperlihatkan kepadamu kesempurnaan zatnya. Allah menyuruh engkau selama masa hidup ini memperhatikan alam buatan Allah, dan kelak di akhirat Allah akan memperlihatkan kepadamu kesempurnaan zatnya. Jadi kita nggak bisa melihat Allah. Allah Subhanahu wa taala itu penguasa, pencipta, penggenggam jagat semesta yang tidak terbayangkan besarnya oleh kita. Dan seisi alam yang dahsyat ini dikuasai oleh Allah, gak kekejar. Kita lihat bentar, saya rada lupa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah.
Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Kita benar-benar harusnya takjub dengan diri kita sendiri sebagai produk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita jarang ini mikir, Masya Allah, ini aja rambut gitu ya. Rambut itu kan yang keluar ke dalam tuh canggih sekali. Yang di atas kulitnya juga canggih, yang di dalam kulitnya juga nikmat. Coba kalau saudara punya rambut hanya di atas aja, nggak ada akarnya, habis. Gimana kalau akarnya terlalu tertanam, hadirin? Repot, lepas itu. Dan rambut itu kan harus dipotong, dicukur oleh Allah, diatur, nggak ada saraf sakitnya, nggak ada darahnya. Coba kalau tiap helai rambut sakit dan berdarah, seperti apa tukang cukur keadaannya? Diikat tuh Pak yang mau dicukur. Setiap yang disuruh dipotong nggak pakai sakit. Kuku, alhamdulillah, yang memanjang kukunya, bukan jarinya. Nggak ada yang mengkombinasikan. Ini kan harusnya takjub. Gimana kuku kok bisa memanjang? Apa zat untuk membentuk kuku ini? Nggak ada sakitnya kuku kalau digunting, nggak ada darahnya, karena ada perintahnya digunting. Oh, kita sayang sekali nggak punya waktu buat ngenalin diri ini. Kenapa? Ini yang berulang saya sampaikan. Kenapa Bapak Ibu ketawa? Ketawa itu pekerjaan mulut atau otak? Ketawa itu pekerjaan mulut atau perintah otak? Nah, nggak ngerti itu. Tuh, kan ketawa. Coba Bu, ini rumit luar biasa. Saya mikir pada saat yang sama saya keluarkan lewat mulut. Ini enggak gampang, detik demi detik harus konsonannya beda, pita suara genti-genti yang dipompa dari paru-paru juga beda. Belum lagi tangan saya harus ikut-ikutan bergerak begini. Ini begini itu tidak mudah Pak. Ini darah dialirkan ke sini, harus ada hormon tertentu. Nada suara saya beda. Itu mikir, diolah keluar dari mulut, rumit. Gak tahu gimana masuk ke telinga Bapak Ibu, dicernakan. Ini lucu, cepetan kamu ketawa. Ini real time loh Bu. Ditangkap ini lucu, perintahkan ke sini, angkat dikit ini. Keluarkan suara. Mata gini. Ini rumit sekali, benar. Ini teh ngerti enggak? Hadirin jangan bikin emosi. Tuh, ketawa gini. Ini kan pakai ngangguk-ngangguk, ini rumit. Kenapa enggak? Gimana real time begini? Coba kalau delay, telat. Kan lucu banget. Lagi ruku. Yang lucunya tadi. Oh, Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Real time ini udah nikmat besar. Coba kalau serba delay. Dengar, lalu ngertinya nanti pas pulang, oh ada apa? Atau ketusuk jarum, cek sekarang lagi sore, apa Bu? Ketusuknya tadi 5 menit yang lalu, teriaknya belakangan, prosesnya telat ngasih tahu. Di antara beragam nikmat, selain nikmat penciptaan, nikmat tidak delay. Ayo. Gimana kalau delay? Ngomong delay aja. Bagaimana kabarnya? Baik. Oh iya. Mau pergi kemana?
enak hadirin ngobrol gitu. Pernah coba saudara telepon yang delay berkeringat itu Pak? Oh normal, ini alhamdulillah. Ketawa pada waktunya tuh nikmat, sedih pada waktunya nikmat. Masya Allah, jarang kita mikir ini sebuah nikmat, benar? Oh, wah makanya orang yang kurang tafakur ya, kurang punya waktu untuk menafakuri ciptaan Allah, dia nggak akan bisa menikmati hidup ini. Jengkel aja hidupnya, kecewa, galau, sedih. Padahal dibalik semua yang pahit getir itu banyak nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan surat Ali Imran 191 ya. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi orang yang berakal itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Jadi orang yang ingat ke Allah, berdiri, duduk, berbaring, segala keadaan sambil menafakuri. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tidak sengaja, semuanya dirancang maha cermat, maha sempurna. Ini tubuh ini udah luar biasa presisinya nih. Sel demi sel presisi. Kita nggak tahu masa dari makanan jadi tulang, jadi rambut. Kenapa rambut berhenti di sini? Kenapa lidah kita semua sama? Kenapa kalau ada yang kentut semuanya protes? Nggak ada yang melati, nggak ada. Sarafnya sama, ketawanya juga sama ya. Coba kalau salah satu di antara kita, karena dulu waktu kecil minumnya air susu sapi, enggak ada tuh bekas-bekas kesapian pada diri kita. Jadi Bapak Ibu ngerti kenapa orang tidak boleh menikah dengan sapi? Karena saudara sepersusuan? Bukan. Karena beda jenis. Itu sederhana sekali. Nah hadirin sekalian, jadi tafakur, semuanya jadi ladang tafakur. Apalah tatafakkarun, mengapa engkau tidak tafakur? Nah orang-orang yang tidak pernah punya jeda untuk bertafakur, nggak ngerti apa-apa tuh. Sibuk aja, tua si tua, tapi pasti nggak dewasa. Harusnya kan segalanya ditafakuri, ini nggak sia-sia. Nggak ada sia-sia. Nggak ada sia-sia. Semuanya pasti ada rahasia Allah, ada hikmahnya. Maka harus sering tuh doa, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina
rahmataka ya dzal jalali wal ikram, supaya disingkap hikmah, dan semuanya pasti baik karena Allah maha baik. Yang buruk itu buruk sangka ke Allah, tidak ridho kepada ketentuan Allah, tidak syukur di balik musibah yang ada karena pasti ada hikmah, dan tidak sabar menjalaninya serta tidak ikhtiar di jalan Allah. Itu yang membuat buruk itu. Ayo, lihat semua ini harus jadi ingat ke Allah, karena tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin Allah, dan tidak ada satupun solusi tanpa izin Allah. Makanya ini harus berefek ilmu ini di rumah tangga, ya. Bagi yang berkeluarga, di kantor, di jalan, semuanya nggak ada yang kebetulan. Mau nyebrang, tiba-tiba motor lewat, kita kena comberan, kebetulan bukan? Jawab, hadirin, saya tidak boleh emosi. Bagaimana? Kebetulan bukan? Sudah diatur Allah enggak? Pasti presisi. Tapi kenapa kok saya kesiram comberan? Saya lagi nguap lagi. Apa kira-kira hikmahnya? Boleh jadi jarang mandi, boleh jadi bajunya itu bikin ujub, riya, takabur, atau pinjam gak dipulangin. Periksa aja. Kenapa pas menguap? Ya periksa aja mulutnya. Jangan-jangan sama dengan comberan yang masuk. Gak ada yang kebetulan. Karena semua kelakuan kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maha teliti, dan pasti ada balasannya. Termasuk kalau kita berbuat baik di rumah, nggak diakui kebaikan kita. Masa saya nggak diterima kasih sama sekali? Lihat dari wajahnya, itu wajah bahagia, wajah nyesek. Kalau nyesek pasti kurang ikhlas. Karena kalau ikhlas nggak nyesek. Kenapa ikhlas nggak nyesek? Karena Allah tahu dia beramal lillahi ta'ala, maka Allah lah yang memberi hadiah. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Ini sakinah tuh milik Allah. Nggak bisa disakinah-sakinahin. Walaupun namanya Susi Sakinahwati, maaf yang namanya sama ya. Bu Susi nggak usah ngacung, nggak apa-apa Bu ya. Nggak bisa. Rumah tangga sakinah itu tidak ada kaitan dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, popularitas, perhiasan. Nggak ada kaitan antara sakinah dengan duniawi. Sakinah itu kaitannya dengan qalbun salim, hati yang bersih, selamat. Jadi mau nyari sakinah, coba Bu, kalau suami ganteng bekal sakinah enggak? Tergantung. Ini ganteng Bu, bukan gantung. Suami tergantung meninggal atuh Bu ya. Tergantung, benar. Siapanya sekarang yang bersih hati Bu? Istrinya atau suaminya Bu? Halo? Yang bikin ibu bahagia kebersihan hati suami atau kebersihan hati ibu? Saya tahu dua-duanya pasti sukses Bu, saya pun hanya salah satu. Bu, kalau ibu merasa sakinah tuh karena perilaku suami atau perilaku ibu sendiri? Hah? Suami sendiri? Diri sendiri, benar Bu. Siti Asia suaminya tuh Fir'aun, udah segitu buruknya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memuliakan Siti Asia karena kedekatannya dengan Allah. Makanya hadirin, kalau di rumah misalkan harus jelas goalnya dulu. Apa target terutama? Saya targetnya memiliki qalbun salim, hati yang selamat, yang bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan,
bersih dari kesombongan, bersih dari riya, dari kedengkian. Itu target. Kenapa? Karena dari qalbun salimlah lahir akhlakul karimah, dari qalbun salimlah amal diterima, dari qalbun salimlah datangnya keridhaan Allah, dan perjumpaan dengan Allah nanti juga qalbun salim. Makanya semua episode harus jadi mujahadah untuk membersihkan hati. Ulangi. Ini rada panjang yang diulanginya ya. Semua episode harus jadi ladang mujahadah. Mujahadah itu latihan bersungguh-sungguh untuk membersihkan hati. Karena goal kita kan qalbun salim. Ada ibu-ibu yang mengeluh karena suaminya tuh kurang perhatian, kurang baik, nggak menghargai istri, nganggap remeh. Gak usah risau, Bu. Gak risau gimana, Ya, tuh sok silakan risau ya kalau. Tetap kalau lillahi ta'ala semuanya dicatat. Ibu ngebangunin Pak tahajud apa sendiri aja. Kalau lihat enggak? Ambil wudhu, ya Allah. Suami saya belum mau tahajud, hanya Engkau yang bisa membangun. Ampuni dosa-dosanya. Pahalanya buat siapa? Istri atau suami? Istri. Pak, ke masjid dong Pak. Kata Agim, lelaki yang gak ke masjid namanya lelaki solehah. Siapa si Agim ngomong gitu? Dia yang solehah sejati. Ini, Ibu jangan nyebut-nyebut nama saya. Wah, sholat di masjid itu kalau jamaah sepanjang malam Pak, dianggap sholat sunnah terus menerus, dianggap sholat terus menerus. Ya lain kali aja lah. Ibu nggak rugi sama sekali. Udah dong Bu, jangan nasihatin terus, bosen saya dengarnya. Pengajian mana buktinya? Nah, ini ingat, ini izin Allah bukan suami kayak gitu. Jawab hadirin, izin Allah bukan. Allah lihat nggak bagaimana sikap ibu, sikap suami? Tenang, langsung kalau nyesek ke hati, ini rumus ya. Kalau nyesek hati ke hati, maka kuncinya cuma satu, zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Pokoknya jangan banyak mikir kalau udah nyesek, melainkan banyak zikir. Karena kalau udah nyesek ke hati banyak mikir, jatuhnya nafsu yang main. Si bapak gini ya. Aduh. Ngepek nggak buat bapak ibu gini-ginian? Ngepek nggak? Oh, jadi nggak ada gunanya. Papa kok sekarang jadi gini sama mama? Dulu nggak kayak gini. Dulu juga mama nggak kayak gitu. Makin remuk hadirin. Salah. Udah diberitahu rumusnya. Kalau hati lagi nyesek, jangan ngomong, jangan nulis, jangan melakukan penampakan, karena pasti nggak enak dilihat, nggak enak didengar, nggak enak dibaca. Cuma satu yang dilakukan kalau lagi nyesek apa? Zikrullah ta'ala, ingat ke Allah. Dan apa yang paling pas buat kita zikirnya kalau lagi nyesek begitu? Istighfar. Suami yang ngaco saya istighfar. Sok atau suruh suaminya istighfar. Pak istighfar, kamu yang istighfar. Tuh kan, udah dibilangin. Udah. Astagfirullahaladzim. Karena yang paling penting kita sadar, setiap kali kita nyesek tidak enak, itu pasti ada dosa yang udah kita lakukan. Dosa saya apa? Jangan nanya ke saya. Saya kan bukan suami, mau tidak tahu apa-apa. Dosanya periksa. Mungkin ke pembantu zolim. Bi, beli ayam, uangnya kurang, tambahin dong oleh bibi
Dia yang mau makan, bibi yang bayar. Mungkin ke tetangga, mungkin ke tukang dagang, mungkin janji nggak dipenuhi. Banyak sekali dosa-dosa kita. Ngomong-ngomong, ibu-ibu punya dosa nggak sih? Punya tidak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Sudah siap-siap menderita kalau gitu. Karena tiap dosa pasti balik ke dirinya sendiri. Kenapa ngangguk-ngangguk kayak puas begitu, Pak? Emang Bapak nggak punya dosa? Apalagi lelaki, Pak. Oh, berat. Nanti kita ditanya tuh, istri, kita belum bisa masuk surga sebelum didikan kita benar enggak? Saya lebih lama lagi periksanya, Pak. Pak, jangan gitulah ketawanya, Pak. Biasa aja seperti yang senang saya lama diperiksa. Saya rombongan, Bu. 2 rombongan nanti ditanya. Gimana saya ngedidik istri-istri saya? Tanggung jawab tuh, Pak. Belum lagi 11 anak. Ditanya satu-satu nanti saya, Pak. Oh, kalau gitu mending gak punya jodoh. Itu juga belum tentu selamat ya. Dan ada yang sendiri ngaco juga, Pak, karena dia nggak bisa mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Nah, istighfar ya. Kalau udah mulai nggak enak, udah diem. Astagfirullah. Misalkan lagi makan dimanyunin suami, Pak makan dulu. Bosan. Tenang. Astagfirullah. Kenapa kamu istighfar terus? Gitu. Jadi wanita tuh tobat terus menerus. Insya Allah, Pak. Makin nyesek, makin pedas, makin gugur tuh dosa. Gak usah risau. Sudah seminggu nih suami saya judes ke saya. Terus istighfar. Allah pasti lihat. Pasti lihat. Bagaimana situasi yang terjadi real. Remuknya perasaan, lukanya di hati, tercabik-cabiknya kolbu, derai air mata, sajadah yang basah oleh air mata, tobat, semuanya tercatat dan semuanya bersaksi nanti di sisi Allah. Dan tidak ada yang tidak dibalas. Ada waktu. Tenang. Saya sudah melakukan yang terbaik. Belum ya. Cirinya apa? Itu belum ikhlas. Kalau udah ikhlas nggak akan rewel ngomong sama saya ya. Ada yang saya sudah tobat, belum, Bu. Atau dari mana? Ya itu ibu disebut-sebut terus ya. Yang tobat asli pasti nggak banyak ngomong. Karena nggak ada keperluan diakui orang lain dirinya ada tobat. Orang yang tobat asli itu keperluannya cuma satu, diampuni Allah. Apakah orang lain mengakui atau tidak, apakah dihargai atau tidak penting. Saya sudah berubah, suami saya tidak menghargai saya. Ibu belum berubah. Saya ikhlas, enggak. Kenapa tahu enggak ikhlas? Itu disebut-sebut. Orang yang nyebut-nyebut ikhlas itu enggak ikhlas. Karena dia ingin diakui bahwa dirinya ikhlas. Wah, ini mah pengajian rumit nih. Kemarin mah nggak dalam-dalam amat begini udah soleh, kenapa sekarang jadi nggak soleh sama sekali ya? Di pengajian lain mah saya udah soleh. Ya, nggak gimana? Kalau kita udah ngaku bersih berarti kita kotor. Oh, hadirin, dan jangan menganggap saya sudah mengamalkan yang saya ceramahkan ini. Saya juga sampai berkeringat begini, hadirin. Asa kurang cocok dengan saya ceramahnya nih. Doakanlah hadirin, orang yang ingin hati bersih tidak mesti orang yang belum haji, guru agama boleh cerita haji, asal jangan mengesankan dirinya sudah haji. Nah, kita ingin hati bersih, kalau yang berhati bersih aja ceramah, jarang yang ceramah ya. Yang ingin hati bersih juga boleh mengajak orang lain, asal jangan mengesankan dirinya sudah bersih. Begitulah saudaraku sekalian. Jadi kalau nanti kita nggak dihargai, bahkan nggak diingat-ingat, orang lupa kepada kebaikan kita, gak apa-apalah, Allah pasti ingat, benar?
Masa dia tidak menghargai sedikit pun juga? Berarti dua, ibu bapak dapat pahala beramal, dan Allah ingin meningkatkan kualitas keikhlasan. Karena kalau setiap kebaikan dipuji, tiap kebaikan dihargai, tiap kebaikan dibalas budi, tiap kebaikan diumumkan, tiap kebaikan dipasang, kita bisa jadi nggak ikhlas ya. Tapi udah berjuang, tapi tidak diakui, tidak dihargai. Ini Allah tahu. Mungkin makin tajam, makin ikhlas, makin putus harapan, kling, nanti waktunya Allah ngebuka. Saya udah cerita belum di sini yang anak anak santri pulang ke rumah? Udah ya? Betul. Ustaz udah ya? Ayo Ustaz yang ceritakan supaya efisien. Santri waktunya libur pulang ke rumah. Pas di rumah standar bangun jam 3, beres tahajud, BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Langsung ngepel, beres-beres, meja dilap. Menjelang 4:30 tuh capek, udah sholat sejam, udah ngaji, udah beres-beres, udah rapi, ngantuk, tidur aja di kursi. Adzan subuh berkumandang. Adek bangun tuh yang SD tuh, keluar dari kamar mau ke WC, kepleset, jatuh megang lapel begini. Ibu keluar dari kamar, Dedek rajin benar, pagi-pagi udah ngepel. Si Dedek begini posisi. Ya namanya juga cerita, hadirin sesuka saya aja. Dedek rajin. Teteh bangun tuh, lihat si Dede udah ngepel, udah bersih-bersih. Ini kamu santri malah tidur di kursi. Ayo tuh lihat adeknya, contoh. Bilangin loh sama Agim nanti santrinya malas kayak gini. Kalau ngebengul segede gini nih ya, berarti kurang ikhlas. Senyum aja. Oh iya Bu, maaf. Halo, lihat nggak yang ngepel siapa? Halo, tahu nggak yang nyuci semua piring siapa? Udah nggak perlu diceritain. Tuh lihat si Ade ya, si Ade terbengong. Semuanya disaksikan oleh Allah tuh kebaikan. Nggak harus kok. Setiap kita berbuat baik, tidak harus orang tahu semuanya. Tidak harus orang lihat. Tidak harus diakui orang lain. Tidak harus selfie sedang ngepel. Tidak harus diumumkan di Facebook ya. Sekarang berat sekali ngepel sekarang. Dunia IG, Twitter, Facebook itu dunia yang bisa menghancurkan amal kalau nggak hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Kenapa wajahnya kayak gini ke saya? Aku ya. Nah, jadi kalau nanti ada yang nggak mengakui, bahkan diremehkan, kamu baru berbuat segitu aja diingat-ingat. Jangan langsung istighfar. Pokoknya jangan mengingat-ingat kebaikan kita. Kalau berurusan dengan makhluk, kalau dengan Allah ya bolehlah kalau nggak malu ya. Jangan pernah nyebut-nyebut kebaikan kita, bisa ngilang. Dah, nggak usah disebut-sebut. Allah udah tahu kok. Jangan pernah menuntut orang lain mengakui kebaikan kita. Jangan, lupakan. Sembunyikan sebagaimana kita menyembunyikan aib. Karena aslinya bukan kita yang berbuat baik. Aslinya adalah itu kebaikan dari Allah untuk kita. Kita tidak nyumbang masjid, tapi Allah membuat masjidnya sendiri. Dan kita dikasih ujian jadi jalan. Kalau kita ngaku-ngaku, hilang pahalanya. Kalau kita tahan diri, jadi pahalanya. Jadi asli. Bukan kita nyumbang anak yatim, tapi rezeki anak yatim dilewatkan lewat kita. Diuji. Kalau kita ikhlas, tidak nyebut-nyebut, tidak ngaku-ngaku, jadilah amal kita. Kalau kita sok beramal, sok berjasa, sok berjuang,
So ente ya itunya pahalanya habis maksudnya. Oh, makin berkeringat nih. Makanya Bu, hamil teh berat. Berapa sih hamil? 11 bulan bukan? 9 ya? Maaf. Oh, maaf kuda yang 11 maaf. Maklum kemarin kuda baru melahirkan, Pak. Cucu 6 sekarang, kuda juga 6 itu beranak, Pak. Nah, itu benar-benar harus ikhlas, jangan disebut-sebut ke anak. Ibu yang hamil, nak. Ibu yang melahirkan. Ibu yang menyusui. Sejujurnya anak tuh bisa berpikir, siapa yang suruh ya dek? Kita kan nggak pesen lahir dari ibu yang ini. Emang ada ibu yang lain? Jadi ribut lagi. Udah cicing, diem. Jadi amal. Lakukan, lupakan. Dah, gak apa-apa. Gak dapat piagam penghargaan, gak apa-apa. Gak dapat medali, gak apa-apa. Karena kepentingan hidup kita mah cuma satu, Allah ridho kepada kita. That's all. Ini juga belum tentu diterima pakai that's all segala. Itu intinya, itu teh gaya bahasa Inggris hadirin. Astagfirullahaladzim. Pokoknya all. Karena keriduan Allah tidak bisa ditandingi apapun siapapun. Walau seluruh dunia memuji kita, nggak ada apa-apanya dibanding keriduan Allah. Walaupun semua orang mengagumi kita, nggak ada apa-apanya dibanding keriduan Allah. Walaupun kita dapat piagam penghargaan 2 losin, nggak ada gunanya kalau Allah nggak ridho. Nah, Bu, Ibu, yang punya surga siapa? Yang ngebagiin pahala siapa? Yang ngampuni dosa siapa? Yang mencukupi rezeki siapa? Yang bisa menenteramkan hati siapa? Yang bisa menjaga dari bala fitnah wal musibah siapa? Yang bisa ngasih husnul khotimah siapa? Lalu di mana suamimu? Suamimu adalah ladang amal bagimu. Makanya jangan menuhankan suami, tapi jadikan suami sebagai ladang amal soleh. Kelebihannya ladang bersyukur, kekurangannya ladang bersabar di dalam membantu memperbaiki. Jelas? Lebih enak begitu benernya. Praktekkan ya, jangan heran pulang dari sini ada ulangannya. Dari mana kamu, Bu? Langsung astagfirullah. Kamu pasti ngamalkan ya. Bapak juga kan datang tadi. Itu. Rupanya dia juga di sini. Alhamdulillah. Begitu. Nah, di kantor juga jangan lebay. Jujur-jujur aja, bukan karena pangkat, kedudukan, jabatan. Lempeng aja, jadi orang baik aja. Jujur. Walaupun orang gak ngerespon kebaikan, gak apa-apa. Al jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan dari kebaikan lain kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jelas itu. Siap-siap ya. Kalau pulang dari sini latihannya ada. Terimalah sebagai peningkatan kualitas. Ingat, episode apapun adalah sarana berlatih kita. Mujahadah kita. Semuanya ada balasannya. Semuanya ada catatannya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah maha teliti menyaksikan apapun yang kita lakukan. Semuanya ada balasannya. Semuanya tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset, tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang bisa menghalangi. Pasti kembali kepada pembuatnya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan kembali ke kita. Jadi kalau udah jadi, langsung kebaikan itu kita anggap karunia Allah. Ya, jangan milik kita. Sebelumnya kita berjuang berbuat baik, tapi kalau udah jadi,
ini adalah ketetapan Allah, kita dijadikan jalan kebaikan. Saya harus jaga, karena ikhlas itu ada di 3 tempat. Di awal, sebelum berbuat, ketika sedang berbuat, dan sesudah berbuat. 3-tiganya harus selamat. Kalau di awal, kita besarkan roja, besar harapan agar amal ini diterima oleh Allah. Ketika sedang beramal, khauf dan roja harus seimbang. Mudah-mudahan diterima, jangan sampai tertolak. Itu ketika beramal. Tapi ketika sudah jadi amal, yang dibesarkan adalah khauf, takut hilang pahalanya, ganjarannya di sisi Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, ya Qarib, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Tuhan yang Maha menatap, berkahi majelis ini ya Allah. Engkau janji akan mengampuni siapapun yang Engkau hadirkan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni seluruh dosa-dosa dan maksiat kami. Seluruhnya ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa yang kami lakukan. Ampuni dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja ya Allah. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang terang-terangan kami lakukan. Ya Allah, ampuni maksiat yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Padahal kami sudah bertobat, berusaha tobat. Ya Rabb, Allahumma ja'alna minat tawwabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadikas shalihin. Berikan kesanggupan kami ya Allah menjauhi maksiat. Kuatkan iman kami ya Allah, agar duniawi ini tidak menyilaukan kami, tidak memperdaya hidup kami. Kuatkan iman kami agar nafsu tidak membuat kami terjerumus, agar syahwat tidak membuat kami bergelimang maksiat. Kuatkan iman kami ya Allah, agar amarah tidak menjadikan kami makhluk zalim. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Doa yang Maha mendengar, ampuni dan sayangi orang tua kami. Berkahi sisa usianya ya Allah. Ampuni semua kezaliman kami. Jadikan sisa umur ini bisa membahagiakan dan memuliakan orang tua. Jadikan akhir hayat keduanya husnul khatimah. Lapangkan kubur, ringankan hisab. Jadikan orang tua kami ahli sorga. Ya Allah, ampuni dan sayangi para ulama, guru-guru yang menjadi jalan hidayah darimu untuk kami. Yang jadi jalan kami bisa mengenalmu ya Allah, bisa mengenal jalanmu. Muliakan guru-guru kami, muliakan keluarga dan keturunannya. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami keluarga yang penuh barokah, rumah tangga sakinah. Karuniakan pendamping hidup yang selalu mengajak kami mencintaimu di atas segalanya. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan jadi orang tua yang amanah. Cukupi keluarga kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Titipkan keturunan yang soleh, soleha. Kuatkan iman anak-anak ya Allah. Muliakan akhlaknya, sehatkan lahir batin, jadikan hafiz, hafizah. Lindungi dari perbuatan durhaka, lindungi dari aib, lindungi dari apapun yang Kau haramkan. Lindungi dari kejahatan makhlukmu ya Allah.
Ya Allah, selamatkan dunia wal akhirat mulia ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ampuni siapapun yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Ampuni saudara kami yang pernah kami sakiti. Ampuni yang pernah menyakiti kami ya Allah. Golongkan kami menjadi hamba-Mu yang tahu balas budi ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Kabulkan siapapun yang meminta ini ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Hadirin doalah masing-masing. Amin. Allah Maha mendengar. Doalah hadirin, tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Rabbana atina Allahumma inni na'udzubika an nusyrika bika syai'an la ilaha subhanallah. Ya Allah, berikan kesembuhan yang sedang sakit ya Syafi. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah ya Fatah. Bukakan rezeki yang halal barokah. Cukupi, lepaskan dari lilitan hutang piutang ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang beriman teguh padamu, yang bertakwa padamu ya Allah, yang berakhlakul karimah, yang dapat membimbing kami untuk selalu dekat denganmu. Kami berlindung kepadamu dari para pemimpin yang membuat kami jauh darimu. Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahi bangsa kami ini ya Allah. Lindungi dari perpecahan, lindungi dari kehancuran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.